Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita berada di bab yang baru, ya. Bab nomor berapa ini? Bab keberapa? 50 lah. Ya. 77. Oh ya. Bab Imam Nawawi mengatakan rahimahullahu taala, babul ghadab idzan tuhikat hurumatus syar'i wal intisaru lidinillahi ta'ala. Bab marah ketika hukum-hukum syariat direndahkan dan mendapatkan kemenangan untuk agama Islam. Di sini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengangkat bahasan tentang masalah iman. Di antara komponen iman atau di antara bentuk iman kepada Allah, bahkan ini merupakan bentuk iman yang paling kuat, yaitu cinta karena Allah dan marah karena Allah. Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, lalu marah juga karena Allah. Nah, di sini Imam Nawawi mengangkat bagian iman yang paling kuat, yaitu marah karena Allah. Kapan marah ini menjadi mulia? Marah karena Allah ketika hukum-hukum Islam, ketika Al-Quran, ketika hadis Rasulullah SAW, syariat Islam direndahkan. Nah, disinilah marah itu disebut sebagai marah karena Allah. Kemudian berarti marah di sini tujuannya apa? Untuk memuliakan syariat Islam, agar syariat Islam ini tegak, berdiri tegak dan berkibar, mendapatkan kemenangan. Ini tujuan utamanya. Para jamaah sekalian, marah itu ada dua. Marah yang tercela, ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, kamu akan mendapatkan surga. Diulangi 3 kali oleh Rasulullah SAW. Larangan untuk marah. Marah yang mana di sini? Marah yang sumbernya dari hawa nafsu. Marah yang sumbernya dari hawa nafsu. Artinya marah ini muncul kapan? Ketika hawa nafsu kita terusik. Mungkin berkaitan dengan harta, bisa juga berkaitan dengan pribadi yang merasa terusik. Disitulah emosional hawa nafsu akan muncul. Ya. Marah ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini yang disebut dengan marah yang merupakan uap dari neraka. Dan marah ini yang disebut sebagai apa? Marah syaitan. Karena munculnya dari apa? Hawa nafsu, keburukan. Tentu ini yang dilarang. Tapi yang kedua adalah marah yang terpuji, yaitu marah ketika kita mendengar seseorang menghina Allah, menghina, merendahkan Rasulullah SAW, merendahkan Al-Quran, merendahkan petunjuk Rasulullah SAW. Kita marah. Untuk apa kita marah? Untuk kepentingan pribadi, kelompok? Tidak. Kita marah untuk membela Al-Quran, membela sunnah Rasulullah SAW. Kita marah di situ. Lalu apa bentuk amarahnya? Kalau amarah yang tercela, tentu yang muncul adalah keburukan. Seperti yang disebutkan, amarah yang tercela ini intafakhat audajuh wahmarrat ainah, urat nadinya membesar, kedua matanya memerah, sehingga yang muncul pada dirinya adalah penampilan wajah fisik yang buruk ketika dia amarah. Karena ini negatif, buruk, dan muncul dari syaitan, maka yang muncul dari amarah di sini adalah kata-kata yang kotor pula, keburukan-keburukan semua, cacian, celaan, hinaan, kesombongan, dan sebagainya. Kedzaliman, melukai orang, ini yang muncul dari ini semuanya. Makanya dampaknya buruk, sehingga Rasulullah SAW melarang, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dampaknya terlalu apa? Besar. Keluarga, suami istri bisa berantakan dan kacau balau. Ada suami istri karena emosi marah, sehingga dia sudah menjatuhkan talak 3 kali. Dia bilang, Ustadz, kami ingin balik, kami masih saling mencintai, kami masih suka. Saya senyum aja, saya bilang, mau balik dari mana? Sudah tidak bisa, kalian sudah 3 kali. Yang tersisa apa? Penyesalan yang sudah nggak ada gunanya buat kamu. Ya buat pelajaran aja untuk hari esok. Nah, inilah amarah yang muncul dari apa? Syaitan, buruk semuanya. Bisa mencelakai orang, membunuh orang, bunuh-membunuh, dan sebagainya. Tapi amarah karena Allah, ketika mendengar syariat Islam dihina, tentu bentuknya nggak begini, jemaah. Bukan ngamuk-ngamuk di jalan, teriak-teriak di jalan, maki-maki orang, mencelakai orang, ngerusak fasilitas umum, merusak barang milik orang lain, merusak fasilitas milik orang lain, tokonya orang disamperin, diobrak-abrik. Ya bukan begini namanya marah karena Allah. Ya, bukan begini namanya marah karena Allah. Kalau marah karena Allah seperti ini bentuknya, lalu apa bedanya dengan yang marah yang tercela? Kan? Faham? Beda antara penguasa dengan rakyat. Ya, kalau penguasa marah karena Allah, maka penguasa akan mengerahkan kekuatan, ya kan? Untuk apa?
Ya, untuk menghentikan semua itu. Karena pemerintah, penguasa mampu menghentikan kemungkaran dengan power. Ya tidak? Pemerintah mampu menghentikan itu, nutup tempat maksiat, ditutup sama pemerintah. Pelakunya ditangkap, dipenjara. Ya kan? Sekarang kalau individu, apakah dia berhak melakukan dan menghentikan itu? Hah? Berhak. Kapan? Kalau itu dibawa kekuasaan saya. Siapa dia? Dia anak saya. Bawahnya dia melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam, kita marah karena Allah. Yang akhirnya apa? Kita hentikan aktivitas dia. Kita hukum dia. Kenapa? Yo anak saya. Iya kan? Enggak anak saya kok. Pamannya. Nah, ini seseorang punya kewenangan di lini masing-masing. Tapi kalau ada orang lain yang melakukan penghinaan terhadap syariat Islam, maka apa bentuk marah kita kepada orang itu? Hah? Satu, akan muncul kebencian kita kepada dia. Kita benci sama dia karena dia merendahkan syariat Islam. Yang kedua apa? Ya, kita melakukan bantahan, meluruskan apa yang telah dia hina terhadap Islam ini. Diluruskan kepada masyarakat bahwa yang benar adalah ini. Nah, ini amarah. Jadi amarah di sini bentuknya bukan tindakan fisik yang pada akhirnya mendolimi orang lain juga, anarkis, bukan. Jadi fahami ini. Ya. Kalau kita negara yang diatur dengan kekuatan hukum, berarti apa? Kita membenci orang-orang yang seperti ini. Kemudian yang kedua apa? Kita jelaskan yang benar di tengah masyarakat. Yang ketiga apa? Kalau mau bikin tindakan, laporkan kepada yang berwenang agar mereka yang melakukan tindakan yang sesuai dengan itu. Nah, ini marah kita di sini. Ya. Jadi bukan seperti ini, gimana sih ngelihat Islam dihina kok diem aja. Nah, terus mau kamu apa? Mau kamu kita terus ikut turun ke jalan, teriak-teriak di jalanan, koar-koar juga di jalanan. Ini bukan marah karena Allah, ini akhirnya timbul apa? Hawa nafsu, keburukan. Karena prinsip Islam tetap harus kita junjung dengan apa? La al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu. Muslim yang lain saudara, enggak boleh kita mendolimi orang lain. Tidak boleh kita mencaci, mencela, tidak boleh. Karena pula prinsipnya kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan. Ya, tapi kejahatan itu dihentikan dan dihukum sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing. Ya. Oke, kita lihat dalil-dalil yang disajikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan surat 30 di surat Al-Hajj ayat 30. Surat Al-Hajj ayat 30. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbi. Dan siapa yang mengagungkan hurumatillah, hak-hak Allah. Ini terjemahan saya ya. Siapa yang mengagungkan hak-hak Allah, maka dia mendapatkan kebaikan yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Nawawi bicara tentang prinsip dasar bahwa siapapun yang mengagungkan Al-Quran, mengagungkan petunjuk Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Bagaimana mengagungkan itu semua caranya? Mempelajarinya, satu. Dua,
mengerjakan apa yang diperintahkannya. 3, meninggalkan semua yang dilarangnya. 4, apa itu? Menghormati hak sesama muslim. Nah, inilah orang-orang yang dikatakan sebagai menegakkan syiar Islam. Ini yang disebut dengan mereka yang menegakkan syiar Islam. Jadi menegakkan syiar Islam bukan hanya sekedar koar-koar, ya kan? Koar-koar di jalanan, tapi tangan kirinya bawa rokok, ya kan? Koar-koar di jalanan, ketika adzan dikumandangkan nggak ada yang ke masjid. Koar-koar teriak-teriak menegakkan syiar Islam, terus sorenya dangdutan. Loh, ini syiar Islam apa yang kamu mau tegakkan? Ya kan, menegakkan syiar. Syiar ini apa? Hukum Islam. Syiar ini apa? Hukum Islam. Syiar lembaga ini apa? Ya, nama lembaga, kredibilitas sebuah lembaga kan gitu. Aturannya, visi misinya dari sebuah lembaga itu kan syiar namanya. Ya, sekarang syiar Allah, syiar Islam berarti apa? Aturannya, hukumnya, halal haramnya, Al-Qur'annya, petunjuk Rasulullah SAW-nya. Berarti kalau kita mau menegakkan syiar Islam berarti caranya belajari dengan benar, dengan kaedah-kaedahnya yang benar. Terus kerjakan, amalkan yang diperintahkan dan tinggalkan yang dilarang. Hormati hak sesama manusia, berbuat baik dengan mereka. Ini namanya menegakkan syiar. Ya. Maka orang yang melakukan seperti ini, fahuwa khairun lahu inda rabbi. Inilah manusia yang mulia di sisi Allah. Dia akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi di tengah masyarakat, jadilah kita bagian dari orang-orang yang melakukan ini. Di tengah masyarakat umum, di tengah masyarakat muslim, atau di tengah masyarakat manapun, jadilah kita bagian dari orang-orang yang menegakkan syiar yang seperti ini. Jadikan kita yang seperti ini. Karena kita ingin Islam ini akan berjaya. Memang tanpa kita, Islam pun tetap akan tinggi. Tapi syariat Islam ini akan dikenal orang, dakwah ini akan dikenal orang, masyarakat akan mengenal Islam. Kapan? Kalau ada yang mempelajarinya dan mengamalkannya di tengah-tengah mereka. Disinilah Islam itu akan menang, gitu loh. Jadilah bagian dari orang-orang yang seperti ini. Jadi kalau ada orang yang merendahkan Islam, maka jadilah kalian menjadi orang yang menegakkannya. Ya. Menegakkan Islam dengan cara yang seperti ini. Belajar, amalkan sunnah Rasulullah SAW. Dialah yang sebetulnya yang menegakkan bendera Islam dan syiar Islam yang hakiki. Kemudian dilanjut dengan firman Allah di surat Muhammad ayat yang ke-7. Nyambung ini. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, nanti Allah tolong kalian dan Allah akan teguhkan kaki-kaki kalian, keimanan kalian di atas keislam ini. Jadi kalau kita teguh di dalam menegakkan syiar Islam, belajar Quran, belajar sunnah, mengamalkannya, maka Allah pun akan memberikan kemudahan buat kita semuanya. Allah akan kasih kemudahan kepada kita. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dikasih hidayah, ya Allah akan bukakan hatinya, Allah akan mudahkan dia untuk belajar Islam. Allah berikan dia semangat untuk belajar Islam. Nah, inilah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah.
Berarti secara tidak langsung Imam Nawawi ingin mengatakan apa? Inilah bentuk marah karena Allah. Ya kan? Judulnya marah karena Allah. Tapi ayatnya ini berarti apa yang ingin disampaikan? Kalau kita marah karena Allah berarti apa? Pelajari Islam, amalkan Islam, dakwahkan kepada masyarakat. Nah inilah bentuk kita menolong agama Allah, menegakkan agama Allah. Bukan dengan sekedar simbol-simbol tok, simbol nama, simbol logo, simbol surban, simbol gamis putih, baju putih, kemana-mana pakai surban semeter, 2 meter, 3 meter, terus kemana-mana dengan dalih menegakkan syiar Islam, padahal isinya masih banyak berbuat syirik, bid'ah. Kan? Tasbih di tangan kanan, rokok di tangan kiri. Kan lucu jamaah. Kowar-kowar, kita tegakkan Islam, peduli Pak Islam, rokoknya tangan kiri. Ayo kita tegakkan, kantongnya rokok merek terkenal di kantong itu. Habis itu pakai rokok. Apanya yang kamu mau tegakin? Anda bermaksiat sama Allah. Ya. Adzan dikumandangkan, kagak ada yang ke masjid. Ya. Jadi mana yang menegakkan Islam? Jadi bukan slogan saja, bukan logo, bukan simbol baju, ya. Bukan, tapi belajar. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Yang menegakkan Islam ini adalah orang-orang mulia. Orang-orang mulia ya akhi. Ini adalah orang-orang mulia dengan cara dia mempelajarinya, mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah yang ingin ditekankan di tengah-tengah zaman sekarang yang hanya sekedar mementingkan apa? Slogan, logo, simbol-simbol tertentu. Apa tujuannya? Ya wallahu alam, kita tidak bisa berprasangka atas apa yang ada pada diri orang. Yang jelas yang kita lihat, apa iya begitu yang namanya menegakkan Islam. Faham jamaah? Justru yang disebut orang yang benar-benar berjuang untuk Islam, menegakkan Islam adalah orang yang komitmen dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ini yang adalah orang-orang yang berjuang untuk Islam yang seutuhnya. Dia la yadurruhum man khadalahum. Tidak akan berdampak buruk apapun pada diri mereka, adanya mereka yang mencaci, mencela, menghina, tidak akan berdampak apapun. Mereka akan tetap zahirina 'alal haq. Mereka tetap akan menampakkan kebenaran. Ini loh yang hak, ini Al-Qur'an, ini petunjuk Rasulullah SAW, ini loh prinsip para ulama salaf dalam segalanya. Dia akan tetap tegakkan ini. Tidak akan berpengaruh apapun pada diri mereka adanya orang-orang yang mencela, menghina, merendahkan, tidak. Terus akan ditegakkan. Inilah mereka yang disebut dengan menolong agama Allah. Ya. Kemudian berikutnya hadis yang pertama di bab ini, hadis Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu taala anhu berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli funanin mimma yutilu bina." Fama ra'aitu Nabi SAW ghadiba fi mau'izatin qad asyadda mimma ghadiba yawma idzin. Saya terjemahin dulu yang ini. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, saya terlambat karena
sholat subuh bersama dengan si fulan yang cukup lama bacaannya, cukup panjang bacaannya. Saya tidak melihat Rasulullah SAW marah dalam satu nasihat sedikit pun seperti Rasulullah SAW marah saat itu. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum amman nasa falyujiz fa inna min waraihil kabira was-saghira wadal hajah. Wahai manusia, di antara kalian ada orang-orang yang malah munafirin, membuat masyarakat ini lari dari Islam. Bukan malah memotivasi, malah apa? Lawan motivasi apa? Malah membuat orang lari dari Islam. Fayyukum amman nas, siapa di antara kalian yang menjadi imam? Falyujiz, hendaknya dipersingkat saja. Kenapa? Karena di belakang kalian itu ada orang tua, ada anak kecil, dan ada orang yang lagi ada keperluan. Nah, inilah marahnya Nabi. Faham kisahnya? Jadi kisahnya, si fulan sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu datang menemui Rasulullah SAW terlambat. Kenapa dia terlambat? Karena sholat subuhnya kelamaan, bacanya imamnya kepanjangan. Paham? Nah, di sini Rasulullah SAW marah. Loh, kenapa laki-laki ini ngomong begitu? Karena dia ada keperluan. Dia ada perlu, tapi imamnya bacanya kepanjangan sehingga dia telat dari keperluannya. Marahlah Rasulullah SAW dan beliau berceramah. Lihat isi ceramah Rasulullah SAW. Di antara kalian itu bukan malah memotivasi, malah membuat orang nggak suka, malah lari. Janganlah, jadilah kalian itu orang-orang yang memberikan motivasi, kemudahan buat orang. Kalau jadi imam ya jangan murojaah apalan. Ya, murojaahnya di sono aja, jangan murojaah jadi imam. Ya kan? Jadi kayak kisah para pelawak jadi makmum akhirnya. Bacaannya panjang, baca Al-Baqarah. Akhirnya yang tersisa siapa? 4 orang itu doang, sisanya masjidnya bubar pulang satu-satu. Besok nggak ada yang mau sholat ke masjid. Jadi kalau mau jadi imam bikin peringan lah, lihat kondisi jamaah. Di situ ada orang tua, di sana ada anak kecil, di sini ada orang yang mungkin lagi ada keperluan, buru-buru. Jadi imam di masjid stasiun, umpamanya amma yatasaalun, keretanya lewat jamaahnya ya goyang kayak empok-empok kebelet pipis begitu akhirnya jamaah. Kayak ibu-ibu kebelet pipis begitu akhirnya. Wallah, kakak khusyuk lah. Sama jadi imam di mana? Bandara. Ini orang mau ngejar penerbangan, sholat aja sudah luar biasa kan gitu kan ya. Bacaannya dipanjang-panjangin. Ya mas, telat cek penerbangan saya. Akhirnya besoknya bilang apa? Udahlah, nggak usah lah sholat, nanti aja deh, gitu kan? Subhanallah. Coba lihat pelajaran dari sini. Apakah Rasulullah SAW marah dari imam yang tadi? Ya. Kenapa Rasulullah SAW marah dari imam yang tadi? Karena dia tidak menjalankan petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana bentuk marahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Rasulullah SAW panggil si fulan, lo pale lo peang ya, ngamuk-ngamuk gitu kalau Betawi ya, marah-marah? Hah? Enggak, dimaki-maki.
Enggak. Bahkan Rasulullah SAW nggak nanya imamnya siapa sih. Oh si fulan, kagak nanya. Jadi bentuk marahnya itu apa? Menegakkan syiar Islam, mengajarkan bentuknya itu. Apa itu? Ngasih tahu ke orang dengan bahasa yang apa? Tegas. Marah itu namanya. Ini marah namanya. Berarti bentuk marah karena Allah itu apa? Hah? Ngajarin orang, Mas, ini loh. Begini. Saya pernah ke kultum terawih dulu berapa tahun yang lalu, daerah Rawamangun, jemaah. Tengah kultum, rupanya ada dua bapak-bapak di masjid itu memang kebiasaan ngobrol, dan selama ini tidak ada yang negor. Ini bapak ini, saya ceramah. Kira-kira kalau saya berhenti duduk di sini, ceramah di sini, bapak itu nyender di sana pojok situ itu, persis di situ, di pojokan sana itu dia duduk berdua, ngomong sendiri. Mending ngomongnya pelan, kedengeran ini semua jamaah. Rupanya nggak ada yang negor, nggak ada yang berani negor selama ini. Saya tegur jamaah, ya kan? Saya tegur, Pak, mohon maaf, jangan ngobrol. Nggak dilirik saya, bukan nggak didengar, nggak dilirik. Saya tegur lagi yang kedua, dilirik saya, dilirik doang. Saya bilang gini, ketua DKM-nya duduk di depan saya. Saya bilang gini deh jamaah, mohon maaf, saya hentikan ceramah saya akan mundur dan saya mau pulang. Terima kasih banyak. Langsung saya tutup ceramahnya, saya matiin mic-nya, saya mundur. Tuh bapak kaget, langsung diem. Di ketua DKM-nya berdiri, Pak Ustadz, tolong lanjutkan ceramahnya. Oh ya, bapak yang ngobrol itu akhirnya ngapain? Dia berdiri pulang. Kita bukan benci sama Anda, tapi Anda nggak punya adab gitu loh. Tapi kalau kita maki-maki itu bapak, ya saya yang kurang ajar, bener kan? Tapi saya nggak kuat. Gimana caranya? Ya mending pulang saya. Tapi ini kadang gitulah jemaah. Jadi marah karena Allah. Lihatlah Rasulullah SAW ini marah, tapi beliau tidak maki-maki, tapi justru malah beliau apa? Ngajarin gitu loh, ngajarin ini loh Mas. Nah, ini yang dimaksud marah karena Allah. Kemudian pelajaran bagi kita apa? Pelajaran bagi kita adalah kalau kita mau jadi imam, lihatlah kondisi jamaah. Lihat kondisi jamaahnya. Ini ada banyak orang tuanya, anak mudanya atau anak kecil, atau ini masjid umum, siapa yang masuk? Ya anjuran untuk memperingan. Lantas bagaimana kalau terawih Ustadz? Nah, Anda bisa menyatakan dari awal, diumumin ke jamaah bahwa masjid ini terawihnya 1 hari 1 juz ya Pak ya. Deh, umpamanya ini contoh 1 juz, oh ya. Jadi bapak-bapak, ya bapak-bapak, oh mau terawih di sini silakan. Oh saya nggak kuat, ya silakan Anda pakai kursi, kan gitu kan? Pakai kursi. Saya ingat dulu saya pertama kali sholat malam di Masjid Nabawi. Pertama kali ini dulu. 1 rakaat 20 menit paling cepat. 20-25 menit. Ini dengkul jamaah. Tahu dengkul? Lututnya ini walau goyang lutut kita. Bayangin ya, kakak pernah kitanya dulu.
salam teman-temannya di sebelah-sebelah. Ini anak-anak di sini, teman-teman di sebelah, Ustadz, wallah lutut kita joget nih, kata anak-anak. Nah, saya ada satu bilang, tapi lihat tuh bapak-bapak tua, ini umurnya 70-an tahun nih, kagak joget nih, katanya dia, kenceng. Jadi akhirnya kita melihat orang-orang ini jadi apa? Penyemangat. Jadi intinya kembali ke tema bahwa anjuran untuk apa? Istihbab. Anjuran untuk memperingan bacaan. Ya, apalagi di masyarakat kita ya tidak terbiasa dengan bacaan yang panjang-panjang. Jadi jangan dijadikan imam ini ajang untuk murojaah bacaan. Ya. Ya, yang berikutnya hadits Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qadima Rasulullah SAW min safarin wa qad satartu sahwatan li bi qiramin fihi tamathil. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW hatakahu wa talawwana wajha wa qala ya Aisyah. Rasulullah SAW datang dari bepergian, sedangkan saya menutupi ruangan saya dengan sebuah kain yang ada gambar-gambarnya. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, beliau melepas kain itu dan wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan, ya Aisyah, asyaddun nasi adzaban indallahi yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, manusia yang paling berat azabnya di sisi Allah pada hari kiamat nanti yaitu mereka-mereka yang membuat saingan, ingin mengungguli, menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Marah kan ini? Marah beliau, tapi cara malahnya gimana? Maki-maki? Hah? Tidak, ngambil aja karena memang itu wilayah kekuasaan, diambil, dicopot, diganti, terus dinasehatin. Nah itu namanya marah. Jadi jangan konotasi kita marah ini ngamuk-ngamuk, enggak. Rasulullah nggak ngamuk-ngamuk. Ngelihat korden yang gambar-gambar, nggak ngamuk-ngamuk beliau. Masuk kok gorden gambar-gambar, dicopot sama Rasulullah. Dicopot baru dinasehati. Ini nggak boleh. Ini haram. Ya. Deh, gitu doang. Beda ya dengan persepsi kita kan. Jadi marah karena Allah itu bentuknya apa? Nasihat. Ajarkan kepada dia. Kalau ini wilayah kekuasaan kita, ya silakan Anda hentikan, Anda copot karena wilayah saya. Tapi kalau kita nggak punya kekuasaan di sana, berarti juga kita cuma apa? Menegakkan kebenaran, artinya nasehatin, kasih tahu, udah cukup. Subhanallah ya. Berarti faedahnya dari hadis ini apa? Larangan membuat, melukis, mendesain makhluk yang punya roh. Jangan makhluk hidup, konotasinya berbeda nanti. Makhluk yang punya roh seperti manusia, binatang, Anda mendesain gambar makhluk utuh, ya membuat ilustrasinya makhluk berroh utuh, ini haram hukumnya, dan itu termasuk dosa besar. Ya, kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Dari hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah SAW marah melihat kemaksiatan, kemungkaran. Marah beliau melihat kemungkaran itu. Lalu apa wujud kemarahan beliau? Menghentikan kemaksiatan itu.
karena ini bentuknya adalah tirai korden yang berupa gambar-gambar, maka beliau turunkan. Kemudian beliau nasihati, beliau kasih arahan. Berarti menurunkan atau menghentikan, berarti di sini kan menghentikan kemungkaran dengan apa? Dengan power, pakai tangan. Siapa yang berhak melakukannya? Satu, tentunya orang yang memiliki policy di situ, memiliki kekuasaan di situ. Siapa orang yang punya kekuasaan di situ? Satu, kepala keluarga. Ya, Anda sebagai kepala keluarga ngelihat kemungkaran di rumah, ya Anda hentikan. Ya. Tapi kalau saya melihat kemungkaran di tetangga saya, gimana caranya? Saya hentikan, saya samperin dia, saya matiin tuh musik yang hingar-bingar rame, ya nyari berantem namanya. Bukan begitu caranya. Ya kan? Terus gimana caranya? Berarti yang kedua apa itu? Menasehati dia. Karena itu bukan bukan wilayah kekuasaan saya. Tapi kalau wilayah kekuasaan saya, ya saya hentikan kamu. Faham? Jadi kalau membentuk aliansi apa gitu ya, terus sweeping maksiat di sana sih, ya Mas, nggak boleh Mas, bukan kewenangan Anda. Ya. Kita cuman memberikan nasihat, menjelaskan hukum. Nah ini kewenangan kita di situ. Wa ma'alar rasuli illal balagh. Faedahnya dari kisah ini adalah haram membuat gambar-gambar makhluk yang punya roh. Membuat itu satu, bisa bermakna melukis, atau yang kedua bisa menggunakan teknologi, yaitu lewat komputer, desain, ilustrasi. Nah, ini dua-duanya haram hukumnya. Ya. Dia haram hukumnya. Kalau saya menjualnya berarti sama, saya juga menjualnya haram. Seperti apa? Ya menggambar makhluk yang punya roh secara utuh. Secara utuh. Nah ini di sini haram dia menggunakannya. Membuatnya. Tapi apa hukumnya saya memanfaatkan itu, pemakai? Jadi beda antara pembuat yang memproduksi dengan yang memakai. Yang haram itu bagi siapa? Memproduksi. Yang membuat. Sekarang kalau saya memakai, contoh film kartun, ini melebar di bahasannya. Yang haram siapa? Yang bikin, yang gambar, karena itu ilustrasi itu, sampai memproduksi. Lalu apa hukumnya saya pemakai, nonton? Boleh? Boleh. Buku anak-anak berisi gambar-gambar orang full, hewan full. Boleh nggak saya memakai buku ini? Boleh. Saya pemakai. Paham? Tapi kalau saya sebagai produsen, ya dosa saya. Nah ini pemilahannya begitu. Tapi dalam konteks edukasi pendidikan, saya mau didik anak-anak, nanti kalau kamu mau gambar nggak boleh begini ya, gambarnya begini. Nah ini lain lagi konteksnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya kurang jelas pertanyaan Anda. Maksud Anda mungkin kalau memang itu diharamkan, bagaimana menyampaikan hal itu kepada masyarakat berkaitan dengan pergaulan bebas, begitu? Mohon maaf, bisa majuan dikit Pak? Menggema, suara Anda terlalu indah Pak. Ya. Ya. Berarti yang ditanyakan adalah bagaimana bentuk atau yang diharamkan dalam penggambarnya itu kan. Gambar orang umpama. Dia membuat ilustrasi. Tahu ilustrasi jemaah? Hah? Dalam dunia grafis, ilustrasi itu maksudnya adalah gambar orang, media, objek. Saya ini penerbit buku anak, jadi istilah-istilah ini ngerti. Saya nerbitin buku anak-anak. Ilustrasi itu artinya membuat objek dari sebuah cerita. Paham? Objek ceritanya siapa? Ini gini deh. Si Budi pergi ke sekolah. Anda mau desain. Desain itu artinya desain jalanan, desain rumah, desain sekolahan, terus dia berjalan, kan gitu kan? Itu desain. Kalau ilustrasi itu artinya adalah objeknya, tokohnya. Siapa tokohnya? Budi. Berarti ente harus mengilustrasikan si Budi. Berarti Anda harus membuat gambar tokoh Budi. Ngerti jamaah? Anda harus bikin tokoh Budi. Budi berangkat ke sekolah. Di tengah jalan berpapasan dengan segerombolan kambing. Umpamanya. Berarti harus digambar apa ini? Ilustrasinya Budi sama kambing. Desainnya apa? Terserah. Desainnya di sawah, desainnya jalanan umum, perkotaan atau apa kan gitu kan? Itu namanya desain gambarnya. Nah, mengilustrasikan ini namanya jemaah, mengilustrasikan sosok Budi. Anda terus gambar itu sosok Budi dengan gambar full, ya. Nah ini namanya menggambar makhluk yang punya roh. Adapun Anda membuat desainnya, yaitu apa itu? Gambar secara umumnya, tidak apa-apa. Yang salah di mananya? Yang salah gambar Budinya. Ngerti tidak? Kira-kira begitu jamaah istilah-istilahnya ya. Yang salah gambar Budinya. Karena Budi ini yang makhluk punya roh. Terus di situ Anda gambar kambing. Anda gambar itu kambingnya secara utuh, bagus, keren. Atau kuda, Anda menggambar kuda. Itu yang salah. Hah, ya? Ya. Ya. Ya, memang dunia gambar menggambar ini jadi marak. Ya, siapa yang memunculkan? Yang memunculkan ini adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini banyak diwarnai oleh siapa? Ini bahasan terlalu panjang, nanti kemalaman saya ngomong terus begini. Siapa yang memunculkan begini model pendidikan ini? Didominasi yang mewarnai adalah Barat.
Nah, mereka mengatakan bahwa memvisualkan, paham enggak? Membentuk, memvisualkan itu adalah model belajar yang paling bagus. Nah, disitulah anak dituntut, guru dituntut untuk gambar yang bagus, karena itu adalah metode belajar yang lebih cepat nalar ke otak mereka daripada dengerin kata-kata. Ngerti enggak, Pak? Nah, disinilah letak akhirnya masuk pintunya. Apakah Islam melarang? Tidak. Cuman Islam mengatur bagaimana caranya biar halal, nggak kena haram. Nah, saya bikin, Pak, buku anak-anak saya bikin. Udah lama, dari tahun 2009 saya bikin. Ya, ada 100 lebih buku punya saya, banyak, Pak. Jumlahnya nggak tahu saya berapa. Ya. Gambar di situ, gambar orang. Pertama saya memunculkan gambar buku ini di Islamic Book Fair tahun itu, tahun berapa itu, 2013 atau berapa itu pertama kali itu, lupa saya ditertawain orang banyak di Islamic Book Fair, direndahin, diketawain, dicibir. Ini apa-apaan ini buku? Masa visual buku anak-anak nggak ada mukanya? Saya pikir tanpa muka, Pak, bulet aja makanya. Nggak ada kuping, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, bulet aja, Pak, nggak ada ekspresi. Saya diketawain, Pak, habis saya diketawain orang banyak, mulai dari tokoh nasional sampai masyarakat itu diketawain. Tapi sekarang alhamdulillah banyak penerbit-penerbit akhirnya membuat buku-buku anak dengan pola yang seperti ini. Alhamdulillah. Emang aneh, dipandang orang aneh, kan? Aneh. Saya bikin buku tentang anak di masa baligh. Anak baru masuk masa baligh, laki perempuan. Gambarnya gimana? Ya udahlah, namanya dunia kreatif, Pak. Namanya saja dunia apa? Kreatif. Dunia kreatif itu apa? Pinter-pinteran ngelamun. Namanya aja kreatif. Anak kreatif itu, Pak, nggak bisa diatur. Dia akan berjalan sesuai dengan apa? Kreativitas. Itu anak seni. Anak seni nggak bisa diatur, Pak. Mana ada anak seni rapi, genah, terus Anda atur? Nggak mau. Tapi anak seni yang belajar din, belajar halal haram, belajar akidah, ya dia akan berkreasi, tapi berkreasi di koridor akidah. Ini yang sulit nyarinya, ya kan? Nah, begitulah, Pak. Jadi ajarin anak Anda gambar, ya boleh, tapi ya jangan gambar orang, jangan gambar binatang yang penuh, nggak boleh, haram hukumnya. Tapi menikmati, boleh nggak? Boleh, Pak. Menikmati, boleh. Contoh, kerja di bank, apa hukumnya? Haram kan? Tapi Anda menikmati, dikasih duit sama pegawai bank, boleh? Ya kalau ente nggak mau, anak mau. Iya kan? Si fulan pekerja bank ngasih duit ente 1 kresek. Duit dari mana? Dari pekerjaan bank. Si fulan kerjanya mohon maaf jual beli khamr, ngasih duit ke ente jual penghasilan khamr, boleh nggak Anda terima? Boleh. Yang haram siapa? Ente yang kerja. Paham enggak, Mas? Inilah dunia muamalat. Ya oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Pak, yang di belakang. Enggak denger, Mas, jauh banget. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ya. Konveksi kerjanya ngapain? Bikin gambarnya, nyablon gambarnya, nyetak gambarnya, atau cuman motong-motong jahit? Anda cuman motong-motong jahit doang kan? Ya nggak apa-apa mas, halal, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Ada lagi Pak, silakan Pak. Apa? Marak. Marah. Oh ya, marah. Ya. Batasan marah seperti apa? Intinya gitu. Umpama anak Anda sudah gede tapi nggak puasa. Nah, di situ Anda marah. Gimana bentuk marahnya? Dimaki-maki? Enggak. Nasihati, motivasi, bangunin sahur, motivasi dia, kamu sudah gede, puasa nak, gitu. Nanti mama atau bunda, umi, ayah masakin sahur enak deh, kamu yang bangun deh. Kan motivasi kan, ingatkan bahwa kamu wajib puasa, kamu sudah balik, kalau kamu nggak puasa kamu dosa besar. Nah ini disampaikan ancaman-ancaman, dosa besar kamu, ancamannya azab neraka. Nah ayo bangun, nanti ayah bangunin untuk sahur. Nah ini marah namanya, gitu loh. Bukan marah terus dimaki-maki, dibully, ya diajak berantem kamu sama anakmu mas. Anda sudah mulai tua, anak muda SMA, ya kan? Ya, itu marah namanya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Anak Anda dengerin musik, maka bentuk marah Anda apa? Matikan musiknya, lalu nasihati dia. Tidak boleh nak. Ya. Nah, seperti Rasulullah SAW, diambil kordennya, dinasehati. Anakmu dengerin musik, matiin musiknya, nasehati dia. Paham? Anakmu nggak pakai jilbab, belikan jilbab, ambil bajunya. Paham? Baju-baju yang nggak syar'i, yang cewek-cewek nggak syar'i, celananya jin, ambil. Tahu celananya jin? Celananya jin, celananya jin digawe mas, ya kan? Baju-baju yang selama ini yang tidak syar'i yang dia pakai, ambil. Konsekuensinya apa? Beliin yang baru. Nih tak ganti nak bajumu yang baru-baru ini yang sekarang. Ya, nah, ini namanya marah. Ya bukan dimaki-maki, bukan ini, bukan Pak. Lah sekarang kalau yang melanggar anaknya tetangga, ya kan? Apa yang kita lakukan? Cukup apa? Nasehatin aja Pak. Udah selesai. Dengerin nggak dengerin bukan urusan saya doain aja semoga Allah memberikan hidayah. Deh. Paham Pak? Ya. Ya kalau marah anak kecil di umur 7 tahun diomelin, ya andanya yang salah mas. Bukan anak kecil diomelin mas. Anak kecil kalau nggak rewel berarti sakit, bawa ke rumah sakit. Kalau anak rewel berarti sehat walafiat anakmu mas. Ya kalau anakmu nggak rewel, diem aja sakit mas.
bawa ke rumah sakit sana. Aneh nih orang tua muda-muda begini nih. Ya, kalau anakmu rewel, lari-larian tuh anaknya bapak tuh bapaknya dinaikin sama dia. Berarti apa? Sehat walafiat dia. Lo coba dia suruh duduk delenggem, sakit dia. Bawa ke rumah sakit, Pak, minumin Bodrexin sono. Obat zaman jadul. Ya kan? Anak kecil jangan Anda bayangin kayak Anda. Duduk. Gak boleh berisik. Ya kagak bisa, Mas. Sakit anakmu. Ya. Anda harus tahu, anak kecil itu ya memang begitu dunianya. Main, bawel, rame. Coba tanya kakek-kakek ini yang tua-tua. Yang disenengin sama cucunya apanya, Pak? Apanya? Bawelnya, Mas. Serius. Hiburan bagi yang tua-tua ini apa? Cerewetnya anak kecil-kecil ini, Mas. Wah, itu hiburan tenan, Mas. Seneng kita ketawa gitu. Iya, Mas, serius. Anda masih muda belum ngerasain jadi orang tua, nanti kamu ngerasain jadi orang tua. Senengnya ngelihat anak cerewet. Saya juga sama kayak Anda dulu. Saya sama kayak Anda dulu. Ngelihat anak cerewet itu jengkelnya saya. Tapi sekarang sadar saya, justru cerewetnya anak itulah keindahan, Mas. Iya kan? Bayi nangis itu sehat. Saya bawa anak saya ke dokter berapa minggu yang lalu, ya, batuk gak selesai, saya bawa ke dokter. Itu dokternya bilang apa? Pak, kenapa anaknya batuk? Saya mau nanya sama anaknya aja. Adik kenapa? Saya batuk, dokter. Sehat, Pak, ngapain bawa ke sini? Wong jawab kok. Dokter, anak digituin di depan orang. Ya bener juga ya. Bingung. Ini jawab kok saya tanya. Enggak usah, sehat, udah pulang. Enggak usah saya kasih obat-obatan. Anak digituin sama dokternya. Itu pasien yang lain bengong. Nah ini sakit tuh digendong diem doang. Jadi paham, Pak, jangan dianggap anak cerewet itu apa? Sakit. Justru kalau diem itu sakit. Kalau Anda menganggap anak kecil cerewet itu sakit, yang sakit bapaknya. Jadi kita ini kalau udah capek gini ya dari pagi ya, saya pengaji dari subuh ngisi pengajian. Kalau saya pulang nyari siapa? Nyari anak saya yang paling kecil. Ngapain? Nunggu cerewetnya dia. Itu hiburan, Pak, sendiri, Pak. Iya, ada saham itu. Ini anak kecil, Mas. Sama di zaman Rasulullah SAW, Aisyah keluar rumah. Kenapa? Karena ngelihat anak-anak kecil lari-larian ke masjid. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Beliau ingin ngusir anak-anak kecil dari masjid karena lari-larian. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Hah? Dilarang, udah biarin aja. Biarin. Ya, biarin. Ya, jadi mindsetnya beda. Lah Anda inilah mindsetnya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.